Halo semua, selamat datang di APG Talk yang diselenggarakan oleh APG ITB Student Chapter. Di APG Talk ini kita bakal bahas banyak hal yang biasanya tuh disajikan dalam bentuk suatu podcast. Podcastnya tuh bisa membahas soal permigasan, kemahasiswaan, ataupun keprofesian geologi secara umum. Nah, sebelumnya itu udah pernah ada nih APG Talk di seri 1 yang ngebahas soal mahasiswa yang tepat waktu, di mana bahasanya itu soal mahasiswa yang lulus tepat waktu nih, harusnya bisa nih lulus tepat waktu. Nah, di series kedua ini kita bakal bahas apa sih, Ben? Oke, jadi di series kedua ini kita bakal membahas tentang lanjutan dari series 1, yaitu mahasiswa yang tepat waktu. Tentunya habis kalau kita udah lulus, kita nyari kerja dong. Nah, cocok banget nih buat kalian-kalian yang mau kerja terutama di industri migas. Jadi kita sebagai generasi Z bakal ngebahas tentang cocok nggak sih kami ini kita sebagai mahasiswa yang lagi berkuliah untuk kerja di industri migas. Ya kita tahu lah generasi Z tuh gimana, yang kalau ada tugas pas tengah-tengah kerjain tuh nyantai dikit nggak sih? Ya, biasanya overthinking, asiknya langsung healing, asik-asik healing aja gitu orangnya. Overthinking masa depan ya, bukan yang lain. Aduh. Oke, jadi ya mungkin langsung kita tanya aja nih ke pembicara kita di sini, ada Mas Andar. Halo Bro Ben, Bro Ferdi. Halo Mas. Oke, sebelumnya juga buat yang belum tahu, jadi Mas Andar ini adalah Executive Director dari APG Indonesia dan juga sebagai CSS Technical Project Coordinator di Pertamina EP yang tentunya udah berpengalaman dong, banyak jam terbangnya udah banyak lah. Tuh. Oke Mas, jadi gimana sih kabar Mas hari ini gitu, habis ngapain aja gitu kegiatannya? Kebetulan ada di Bandung atau lagi ada kegiatan apa Mas? Ya Bro Ferdi, jadi memang kebetulan seminggu ini lagi di Bandung. Oh. Kabar selalu sehat dan selalu lebih baik dari kemarin. Amin. Apalagi kalau kita diskusi mengenai masa depan atau karir sebagai geologis. Nah itu gak ada matinya tuh. Saya juga selaku mahasiswa sih agak deg-degan sih Mas, jujur-jujur gitu sama masa depan saya gitu kan. Quarter life crisis ya. Quarter life crisis, waduh. Jadi Mas, saya juga penasaran nih, gimana sih awal mula tertarik gitu ke dunia permigasan, awal lulus tuh langsung gimana sih, dia masih belum kebayang gitu. Gimana Mas? Oke. Ceritain. Jadi dulu ketika SMA di Jakarta, itu aktif di salah satu organisasi di sekolah, kelompok ilmiah remaja. Jadi singkat cerita waktu itu lagi terjadi banyak peristiwa atau bencana geologi. Salah satunya adalah tsunami di Aceh tuh waktu tahun 2004. Nah itu kurang lebih sih bukan cuma saya ya, teman-teman yang seangkatan pada saat itu jadi tergugah nih fenomena-fenomena alam atau fenomena geologi gitu ya. Oh iya. Oh ternyata itu sesuatu yang kayak bisa memberikan manfaat atau dampak yang positif buat masyarakat luas tuh. Nah disitulah teknik geologi booming waktu itu. Banyak yang akhirnya terdorong untuk masuk belajar geologi gitu Bro Ferdi. Berarti awalnya tuh dari itu ya Mas, mitigasi bencana gitu ya? Benar. Tertariknya tuh awalnya. Oh. Benar Bro Ken. Waktu itu saya juga jadi kepikiran sih Mas. Kan waktu itu Mas tuh awal-awal tuh gara-gara lihat banyak bencana kan, geologi tuh pada booming semuanya. Terus dari bencana geologi kenapa bisa ke migas tuh Mas pas lulusnya? Saya penasaran tuh kenapa. Ini menarik nih. Ya. Jadi banyak kan yang bilang di luar sana kalau sebenarnya geologi itu seperti dokter ya. Tapi dokter yang melihat dan mengobati bumi gitu. Nah ternyata setelah semakin dilihat, hal-hal mengenai kebumian itu bukan hanya bencana, tapi ada sisi lain, yaitu salah satunya energi. Nah di energi pada saat itu memang kebutuhan migas sedang tinggi juga, sehingga setelah lulus ya langsung ke industri energi, dan gak lama setelah mulai bekerja akhirnya masuk di industri migas gitu. Mas gimana sih pengalamannya di industri migas tuh, kan udah berkecimpung lama nih Mas, dari perusahaan ini ke perusahaan itu tuh bisa diceritain kayak gimana gitu pengalamannya? Oke, jadi pengalaman di industri migas seperti industri-industri energi lainnya ya, ups and downs. Jadi memang banyak trigger kalau di industri energi itu yang pengaruh global tuh sangat berpengaruh. Misalkan oil price, misalkan lagi tren-tren global. Kemudian yang seperti yang kita alami beberapa tahun kemarin ya, pandemi. Itu juga beberapa komponen-komponen yang mempengaruhi sebenarnya industri energi secara global. Salah satunya di Indonesia, itu seperti apa tuh.
Nah mungkin itu pendahuluannya, sehingga nanti setelah kondisi secara global yang mempengaruhi kondisi di Indonesia itu kita cermati, itu kurang lebih dan sedikit banyak akan sangat mempengaruhi ke opportunity kita nih untuk bisa masuk ke industri energi, atau yang sudah masuk bisa survive di industri energi gitu bro, Ferdi. Oke, mungkin tadi Mas Sander udah ceritain ya tentang awal tertarik ke geologi dan ke migas nih, dan sama pengalaman-pengalaman Mas. Jadi di sini kan Mas Sander kan udah jam terbangnya udah banyak lah di dunia migas nih Mas. Udah Mas udah kerja di CNOOC, PHE, B20 dan Pertamina EP. Oh ya, sebelumnya CNOOC itu China ya Mas ya? Iya, China National Offshore Oil Corporation. Oke. Nah, aku nih mau nanya nih Mas, kan sekarang lagi apa ya? Lagi rame nih katanya nih. Apa? Green energy yang bisa terbarukan dan ramah lingkungan gitu. Kira-kira di industri migas ini bakal tetap eksis nggak sih Mas buat 10 tahun ke depan nih? Oke, menarik nih dari Bro Ben. Jadi tentang sistem manajemen energi ya. Jadi sama-sama kita ketahui perusahaan-perusahaan energi saat ini memang focal point utamanya di migas. Tapi secara bertahap memang sedang bertransformasi menjadi perusahaan energi. Ya mungkin salah satunya kalau di Indonesia Pertamina ya. Dan di seluruh perusahaan-perusahaan minyak di global, di luar negeri juga bertransformasi dari oil and gas company menjadi energy company. Nah jadi memang tren secara global demikian. Tapi kalau kita bicara eksistensi dan kita bicara sumber energi itu, ini mungkin sedikit sharing nih buat teman-teman juga. Kalau kita lihat bahwa kita jadikan bumi itu sebagai sumber energi ya, mungkin salah satunya migas. Yang tidak bisa dipungkiri adalah sebenarnya tidak ada satupun sumber energi yang berasal dari bumi itu yang benar-benar bebas emisi. Yeah. Sebagai contoh, dulu mungkin sebelum ada teknologi ya, kita kemana-mana jalan kaki. Kemudian kita cukup jeli dan cermat melihat bahwa sapi, kuda itu bisa membantu kita untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain atau membawa barang dari satu lokasi ke lokasi berikutnya. Hingga kemudian pendahulu kita pada saat itu menemukan sebuah sumber energi dari bumi yaitu batu bara. Nah sebenarnya kenapa batu bara pada saat itu dicari dan dibutuhkan banyak orang, karena orang cenderung melihat bahwa terbantu nih kuda, sapi itu membantu kita, tapi banyak kotoran-kotorannya yang tertinggal di sepanjang jalan itu kan. Nah disitulah unsur emisi pertama muncul tuh dari energi yang ada di bumi. Hingga kemudian batu bara dihadirkan, ditemukan dan dikembangkan dengan klaim bahwa kalau kita mau menghindari kotoran-kotoran hewan tersebut di jalan-jalan kita gitu, kita harus cari sumber energi lain. Itulah batu bara. Nah, itulah yang men-trigger revolusi industri kalau teman-teman ingat kan. Jadi revolusi industri itu ditandai dengan penggunaan batu bara secara masif. Dan seterusnya hingga kemudian batu bara diklaim tidak hijau gitu atau kotor. Karena apa? Karena itulah dicari sumber energi lain atau diperkenalkan, yaitu minyak bumi, ya kan? Praktis setelah minyak bumi muncul, ya minyak bumi emerging dan evolving, semua orang mencari minyak bumi, semua orang berusaha menemukan dan mengembangkan potensi-potensi minyak dan gas bumi yang ada. Tapi yang kita rasakan sekarang setelah beberapa puluh tahun semenjak minyak dan gas bumi pertama diperkenalkan sebagai sumber energi, nah sekarang kita juga mendapatkan tantangan yang serupa, bahwa banyak yang bilang bahwa minyak dan gas bumi akan habis, minyak dan gas bumi kotor gitu. Nah itulah kenapa sekarang semuanya bahu-membahu mencari sumber-sumber energi yang lebih hijau gitu atau berkelanjutan. Padahal sebenarnya sama-sama kita ingat, setelah penggunaan batu bara sebagai sumber energi, apakah kita tidak menggunakan lagi sapi atau kuda? Kita tetap pakai kan? Begitupun setelah minyak ditemukan dan dikembangkan, apakah kita sama sekali tidak menggunakan batu bara? Jawabannya tidak. Kita masih pakai juga batu bara. Jadi energy mix definisinya adalah seperti itu. Jadi mungkin ke depan 3 tahun, 5 tahun ke depan sumber-sumber energi baru dari bumi akan makin banyak ditemukan dan dikembangkan. Tapi tidak menafikan bahwa penggunaan minyak dan gas bumi, penggunaan batu bara, bahkan penggunaan kuda, sapi dan lain-lainnya, bahkan penggunaan tenaga manusia sendiri itu akan hilang. Itu tidak. Jadi energy mix adalah mengcombine
suatu konfigurasi sumber-sumber energi yang berasal dari bumi, yang kemudian ketika sebuah sumber energi baru dan terbarukan ditemukan atau dikembangkan, itu menjadi on top of dari energi existing, sumber energi existing yang saat ini kita rasakan, itu akan menambah proporsi alokasi sumber energinya saja gitu, tidak menghapuskan sumber-sumber energi yang sebelumnya sudah kita gunakan gitu, Bro Ferdi. Jadi saya tertarik sih Mas, tadi kan katanya tuh dunia tuh udah mulai bertransformasi ya Mas. Terus kalau kondisi di Indonesia ini tuh apa kayak gitu juga kan ya, mungkin pasti kan kayak gitu ya, transformasi mencari energi-energi terbarukan yang lain kan. Otomatis berarti kondisi migas tersendiri di Indonesia tuh sedang menipis atau gimana sih Mas? Dan untuk energi terbarukannya apa sih gitu yang paling diandalkan sama Indonesia ini kan? Secara Indonesia tuh katanya buat menuhin kebutuhan BBM-nya tuh selalu kurang gitu Mas. Oke, Bro Ferdi. Jadi arahan diskusi lanjutannya adalah bagaimana kondisi migas hari ini, termasuk bagaimana kondisi sumber energi lainnya di masa yang akan datang ya. Jawaban atas pertanyaan bagaimana kondisi migas hari ini, memang di Indonesia kita masih butuh banyak sumber minyak dan gas bumi, karena memang pemenuhan kebutuhan energi migas nasional tentunya masih menjadi fokus kita bersama saat ini, apalagi sebagai geoscientist ya. Memang kita dilahirkan dan ditakdirkan untuk itu gitu hari ini. Nah, tapi memang pengembangan energi-energi untuk mencari dan mengembangkan migas itu perlu dibarengi dengan implementasi teknologi-teknologi yang lebih ramah lingkungan. Misalkan yang saat ini sedang saya kerjakan dan juga sedang banyak dilakukan di Pertamina dan juga di perusahaan energi global, carbon capture storage atau carbon capture utilization storage. Jadi pemenuhan kebutuhan akan energi dari sumber migas berjalan seiringan dengan upaya dekarbonisasi. Jadi kalau tadi tantangannya adalah setelah puluhan tahun migas pertama ditemukan dan dikembangkan, dikatakan bahwa sumber polusi utama atau emisi dunia saat ini itu dari pembakaran migas kan gitu. Nah, disitulah kenapa CCS dan CCUS ini tumbuh dan berkembang, karena ini sekaligus juga tanggung jawab moral dari sisi kita sebagai geoscientist untuk membuat bahwa apa yang kita hasilkan itu juga bisa kita sendiri yang solve problemnya gitu. Kalau misalnya kita mencari minyak kemudian disalahkan karena minyak setelah dibakar kemudian menghasilkan emisi dan polusi, maka kita sebagai geoscientist juga yang bertanggung jawab untuk mencarikan tempat di mana emisi atau polusi tersebut akan disimpan lagi di bawah permukaan. Bahkan kalau dibawa ke ranah CCUS bukan tidak mungkin untuk menambah produksi minyak dan gas. Itu respon untuk pertanyaan pertama tadi untuk industri migas hari ini ya. Nah mungkin tadi menyambung ke yang bagaimana renewable energy ke depan. Kalau kita cermati lagi, tadi di diskusi sebelumnya ya saya sempat menyampaikan bahwa sejauh ini tidak ada satupun sumber energi dari bumi itu yang benar-benar bebas emisi. Tadi ya, kita berjalan juga ada emisi. Kuda sapi juga menghasilkan emisi di jalan. Coba dipecahkan dengan batu bara, pun batu bara menghasilkan emisi. Minyak pada saat itu dirasa lebih tidak kotor gitu, tapi ternyata juga menghasilkan emisi. Kita bawa ke diskusi lain, semisal sumber-sumber yang saat ini dinilai atau dirasa lebih hijau ya, misalkan geothermal, atau solar panel, atau mikrohidro, atau nuklir, atau angin dan lain-lain ya. Kita bahas satu persatu. Mungkin geothermal terlihat hijau kalau kita abaikan atau melupakan bahwa tetap akan ada, karena kan di geothermal kebanyakan di daerah-daerah gunung api ya. Geothermal memang terlihat hijau sampai kita berpikir ulang bahwa untuk pemboran sumur-sumur geothermal kita perlu ada pembukaan lahan tuh. Di mana tidak sedikit yang merupakan daerah-daerah hijau gitu. Atau daerah-daerah hutan. Ya mungkin hutan lindung juga sebagian diantaranya. Jadi ada konsekuensi juga dengan pengembangan geothermal, memang potensinya besar. Tapi kalau kita sampaikan bahwa geothermal sama sekali tidak menghasilkan emisi, mungkin juga kurang tepat. Karena ada hal lain yang perlu dikorbankan. Kemudian mikrohidro di sungai itu kan selalu mengalir ya.
Kalau dia nggak intermittent, dia akan continuous terus mengalir tuh. Itu terlihat hijau memang atau tidak kotor. Tapi ketika kita coba berpikir ulang bahwa mungkin ada varietas ikan atau belut atau varietas-varietas lain di sungai yang mungkin terganggu aktivitas dan kehidupannya karena kehadiran sebuah istilahnya generator mikrohidro gitu. Nah, jadi memang terlihat hijau tapi ya tidak 100% bersih dan bebas emisi. Yang lain misalnya solar panel. Mungkin kalau kita nggak mempertimbangkan area-area lahan yang perlu di clearance gitu ya. Dibersihkan. Ada daerah-daerah yang tadinya terbuka jadi tertutup gitu. Iya. Nah, itu juga ternyata ada sesuatu yang dikorbankan. Pembangkit listrik tenaga angin. Mungkin kalau kita nggak lihat langsung ya, tapi kalau di luar sana di beberapa negara yang sudah menerapkan ternyata cukup banyak laporan tuh mengganggu jalur migrasi burung, belum banyak juga burung atau hewan lain yang terkena baling-balingnya itu gitu. Jadi memang kalau dilihat dari satu sisi lebih hijau ya atau tidak kotor ya, tapi di sisi lain ya tetap ada yang perlu dikorbankan gitu. Jadi memang sejauh ini kalau kita berkaca ke sumber-sumber energi dari bumi, belum ada satupun sumber energi dari bumi itu yang sama sekali bersih dan bebas emisi. Nah, kita gabungkan ke yang tadi, bahkan sejak awal kita menjadikan sumber-sumber energi di bumi ini sebagai sumber-sumber energi utama gitu ya. Berarti memang mungkin tidak ada yang sama sekali bersih dan hijau gitu ya. Nah, sehingga yang perlu kita lakukan apa? Ya kita lebih bijak dan cermat aja. Jadi barangkali di suatu daerah mungkin sistem grading gitu ya. Kalau suatu daerah dekat sungai ya mungkin yang kita kembangkan adalah pembangkit mikrohidro. Daerah yang banyak kena sinar matahari ya mungkin solar panel. Daerah-daerah yang anginnya kencang mungkin ya tenaga bayu gitu ya. Jadi memang mungkin sebagai geoscientist kita perlu lebih bijak dan cermat menentukan sumber energi apa yang bisa dikembangkan di suatu daerah gitu. Tapi kalau mencari yang sumber lain selain minyak gitu yang benar-benar bersih, hampir pasti jawabannya tidak ada. Gitu, Bro Ferdi. Mungkin apa ya? Tadi ada sih yang bikin aku pengen nanya gitu Mas. Ya. Kan tadi apa? Oil and gas industri itu transformnya jadi energi ya. Kira-kira tuh apa contohnya CSS itu ya Mas ya? Ya. Contoh transformnya. Nah, selain CSS itu ada nggak? Ini ya Mas, CCS maksudnya. Selain CCS tuh ada nggak transformasi dari oil and gas ke energi tuh selain CCS itu? Oke, jadi mungkin kalau contoh di Indonesia Pertamina sejak awal punya industri upstream, yaitu saat ini Pertamina Hulu Energy. Tapi di sisi lainnya Pertamina juga punya new and renewable energy. Salah satunya lewat anak perusahaannya itu PGE, Pertamina Geothermal Energy. Nah, jadi memang itu salah satu contoh di Pertamina ya dalam mewujudkan bagaimana Indonesia sangat perlu punya energi mix gitu. Jadi kalau tadi saya sampaikan tidak ada sumber energi yang berasal dari bumi yang benar-benar bersih, itu bukan berarti bahwa toh semuanya kotor. Ya udah minyak aja kita terusin gitu. Itu nggak gitu juga. Yeah. Jadi memang bagaimanapun energi mix ini perlu dilakukan gitu. Karena kalau tadi ada kekhawatiran minyak akan habis, walaupun habisnya juga umur geologi ya. Ini kita kan bicara sesuatu yang terendapkan puluhan juta tahun yang lalu gitu. Ya, kalau disampaikan akan habis ya mungkin habisnya ya mungkin akan habis tapi 1 juta atau 2 juta tahun yang akan datang gitu lah ya. Jadi proksinya tidak akan sedekat itu juga habis gitu. Tapi kita sebenarnya message-nya adalah kita harus lebih bijak sih dalam penggunaan energi. Nah, yang kedua adalah bagaimana implementasi energi mix itu ya sebuah keharusan di semua generasi. Kalau generasi sebelumnya kita melihat bahwa generasi kakek nenek atau ayah ibu kita belum bijak gitu ya. Buktinya bahwa suffer nih sekarang kekurangan gitu ya. Mungkin mulai dari generasi kita nih sekarang nih. Sebagai milenial atau Gen Z ya. Itu kita mulai sehingga nanti ke depannya kita bisa tularkan juga ke generasi berikutnya untuk satu lebih hemat energi. Karena sulit untuk ditemukan dan dikembangkan, jadi harus lebih bijak. Nah, yang kedua energy mix, sesuatu yang mutlak untuk terus dilakukan. Berarti mantap nih ya Mas buat kita para geologis nih. Jadi berarti makin banyak energi-energi yang bakal dipakai nih. Benar, sepakat. Karena kalau hanya rely on energi migas, kemudian banyak yang menyampaikan minyak akan habis dan ahli-ahli
migas mengamini bahwa minyak akan habis gitu. Apa yang terjadi dengan misalnya saya ya, yang mungkin sampai pensiun masih kurang lebih 30 tahun lagi. Nah buat Bro Ben dan Bro Ferdi yang masih di kampus dengan asumsi bahwa minyak akan habis, terus kayak udah ngambil penjurusan migas gitu. Kemudian nanti lulus, apa yang mau dikerjakan kan jadi ini kan. Nah makanya salah satu konsekuensi logis lain dari transformasi yang dilakukan di perusahaan untuk bertransformasi lah dari industri migas, perusahaan migas menjadi perusahaan energi, itu juga buat teman-teman yang saat ini di bangku kuliah gitu ya, mungkin juga bisa lebih punya awareness bahwa ke depan kalau kita memang punya passion untuk menjadi energy geoscientist gitu, bahwa source of energy itu bukan hanya dari migas kan. Nah jadi mungkin bisa mulai membangun awareness, bisa expanding knowledge bahwa mungkin sumber-sumber energi lain juga ada di sekitar kita, dan sebagai geoscientist ya kita punya tanggung jawab untuk mencari, menemukan dan mengembangkan sumber-sumber energi yang dari bumi. Karena kembali ke konteks geologi ya. Sebagai mahasiswa geologi ya dokter bumi istilahnya. Gimana kita level tertentu kita mencintai bumi sampai kita tahu dan ikhlas gitu dengan semua sumber-sumber energi yang dimiliki oleh bumi gitu, bukan hanya migas. Ya memang salah satu migas, tapi kalau kita istilahnya ini ya buat semacam konsensus gitu. Kita tanya ke teman-teman jurusan lain gitu. Kita ini loh sebenarnya sumber energi yang di bumi itu tidak hanya migas gitu. Nah itu teman-teman mungkin bisa mengiyakan gitu. Tapi apakah mereka bisa sedekat itu dengan bumi sehingga bisa yakin dan percaya bahwa kita bisa menemukan dan mengembangkan sumber energi lain yang dari bumi selain migas gitu. Nah, justru itu tanggung jawab kita gitu kan. Jadi memang sebagai geoscientist dan nanti insya Allah segera lulus menjadi lulusan geoscientist. Amin. Titik perjalanan kita belum berakhir, justru baru dimulai nanti. Mungkin di eranya Bro Ben dan Bro Ferdi ada hal-hal lain yang kaitannya ke energy geoscientist yang lebih challenging ketimbang hari ini. Tapi yang pasti di kampus ya harus disiapkan. Harus punya mental yang cukup kuat dan siap bahwa ke depan tantangan itu selalu ada dan bukan tidak mungkin akan semakin menarik lah gitu. Jadi kita harus bijak ya Mas, walaupun ada emisi pasti ada, tapi kita harus bijak terus cari cara terbaik gitu kan buat dapat tenaga sumber daya itu ya Mas. Benar. Nah saya juga waktu itu tuh kemarin tuh ada di TikTok saya tuh lewat Mas, kayak katanya tuh di Amerika tuh lagi shale soil namanya tuh. Shale soil tuh lagi rame, katanya bisa ngalahin Arab lah atau gimana gitu kan. Tapi saya tuh belum pernah dengar gitu Mas, shale soil itu apa. Itu menurut Mas gimana sih shale soil itu apa, dan di Indonesia tuh ada nggak sih yang kayak gitu-gitu Mas? Oke. Mungkin sedikit teknis ke geologi ya. Jadi kalau sama-sama kita ketahui zona atau interval yang mungkin bisa menyimpan dan mengakumulasikan minyak dalam jumlah banyak dalam waktu yang lama itu kan zona-zona yang poros dan permeable ya. Yang mungkin kita kenal beberapa litologi yang sangat penting dan populer lah untuk menjadi yang kita sebut reservoir itu ya. Ada sandstone atau batu pasir, kemudian juga batuan-batuan karbonat, gamping misalnya. Yeah. Nah, seiring berjalannya waktu, pengembangan lapangan minyak dan gas itu selalu disandarkan pada reservoir-reservoir tersebut. Gitu. Nah, cuman sama-sama kita ingat bahwa industri migas itu mulai ada dan berkembang kan sejak beberapa puluh tahun yang lalu ya. Yeah. Jadi 1970 lah yang paling masif ketika eranya Rockefeller itu ya. Nah, hingga sekarang. Nah, tentunya apa yang terlihat dan terasa mudah sejak saat itu kan sudah tereksploit kan. Yeah. Jadi dieksplor duluan sehingga ditemukan duluan, dikembangkan lebih dulu gitu ya. Yeah. Nah, jadi kalau kita mau cari yang easy oil yang pada saat itu dicari dan dikembangkan itu mungkin akan jauh lebih sulit gitu. Ya, sulit. Karena tentunya yang sejak zaman dulu yang mudah-mudah udah diambil dulu ya gitu. Ya, udah diambil. Nah, itulah kenapa mulai beberapa tahun yang lalu juga berkembang migas non konvensional. Jadi unconventional itu salah satu approach-nya adalah bagaimana akumulasi hidrokarbon pada reservoir-reservoir yang dulunya kita nggak consider. Misalkan yang tidak ideal kan minimal kita harus punya zona yang poros dan permeable ya.
Nah, ada litologi tertentu yang dulunya tidak dikonsider sebagai reservoir karena tidak poros dan tidak permeable. Misalnya shale atau lempung lah gitu ya, clay gitu. Cuman shale lah, shale oil. Jadi shale oil adalah ketika ternyata hidrokarbon dalam bentuk minyak atau gas itu ternyata bisa mensaturasi dan terakumulasi di zona-zona shale. Nah, jadi ini mungkin sesuatu yang agak beda ya, karena mungkin kalau ada zona sand atau zona karbonat di dekatnya, cuman sudah diproduksi sejak puluhan tahun yang lalu gitu. Nah, mungkin yang tersisa dan belum tereksploitasi adalah zona shale-nya yang dulu kita tidak anggap gitu karena kita merasa bahwa tidak mungkin akan tersaturasi dan terakumulasi hidrokarbon di situ gitu. Nah, ternyata dengan pembuktian geoscientist baik dari metode geologi maupun geofisika ternyata terbukti ada minyaknya. Ya sudah, kita eksploitasi seperti yang sebelumnya kita lakukan terhadap sand dan juga karbonat-karbonat interval. Oh, jadi itu tuh cara-cara itu kalau di zaman dulu nggak akan kepikiran ya Mas ya. Jadi sekarang ini karena teknologi dan keilmuan yang udah lebih maju bisa dimanfaatkan tuh shale oil. Benar, sepakat. Jadi memang itu juga kenapa teknologi harus terus berkembang gitu ya. Karena kan kita nggak akan pernah bisa rely on teknologi yang lama gitu untuk men-solve masalah-masalah yang baru ditemukan gitu. Mungkin dulu ketika masih banyak minyak di reservoir, sandstone atau karbonat, kita nggak akan kepikiran buat mencari tahu kalau kita punya shale interval tuh ada minyaknya atau enggak gitu. Tapi kita mau nggak mau kan terpaksa ya. Kenapa? Karena minyak yang di sandstone dan karbonat sudah habis. Wah, di mana lagi nih yang ada? Nah, shale lah misalnya. Nah, ketika dia terisi oil, di produksi ya shale oil production. Ketika dia shale terisi gas ya shale gas production dan seterusnya. Kalau dari segi kualitas tuh Mas kan bisa harusnya tuh migas tuh bisa dimanfaatkan ke banyak hal gitu kan Mas ya, atau enggak di LPG lah yang di dapur-dapur tuh. Kalau shale itu pemanfaatannya apakah kualitasnya sama atau ada perbedaan atau gimana sih Mas sama migas-migas yang biasa gitu? Oke, jadi kalau mungkin yang akan sedikit berbeda pengolahannya ya. Tapi kalau sumbernya kan sumber minyak atau gas yang ada dalam sebuah interval shale itu bisa jadi dan kemungkinan besar sama dengan sumber minyak atau gas ketika dia mengisi atau mensaturasi reservoir sandstone dan karbonat gitu. Itu kan kita bicara petroleum system ya. Jadi di petroleum system ada 5 dari source rock, migration, reservoir, cap rock sama trap. Sebenarnya komponennya sama, cuman yang berbeda adalah di aspek reservoirnya. Jadi tetap perlu ada source rock yang bisa jadi source rock yang sama. Kemungkinan besar source rocknya sama kalau ada di satu daerah. Kemudian ada migration, itu juga wajib. Kemudian ada cap rock atau zona penutup. Kemudian ada trap, itu wajib. Nah, pendefinisian ulang reservoir ini yang menjadi hal baru dalam pengembangan migas non konvensional atau dalam hal ini tadi shale oil atau shale gas ya. Sebelumnya mungkin kita hanya melihat zona-zona shale itu sebagai cap rock atau zona penutup gitu. Tapi bukan tidak mungkin ketika kita di awal mengidentifikasikan sebuah zona shale untuk menutupi zona poros dan permeable di bawahnya, misalnya sandstone atau karbonat gitu ya. Hingga tiba di satu titik ketika zona poros reservoir di bawahnya itu sudah maksimum tersaturasi, dia juga bisa mensaturasi si shale-nya sebagai cap rock gitu. Nah, selama dia punya sebuah interval lain yang bisa jadi cap rock sesungguhnya dari si shale oil dan shale gas ini gitu. Cuman memang yang menarik kalau dari sisi operasi produksinya ya. Tidak sedikit shale oil atau shale gas itu ditemukan di dekat permukaan. Jadi dari skema penambangannya atau produksinya agak mirip dengan mining, coal atau mining industry ya. Jadi dikeruk gitu ya, kemudian kayak ada pengupasan lahan dan lain sebagainya. Jadi itu agak berbeda kadang-kadang kalau dia ada di interval yang lebih dangkal. Jadi nggak kayak migas biasanya yang sampai berkilo-kilo gitu ya Mas ya. Ini lebih dangkal gitu dari biasanya ya. Ada yang seperti migas konvensional, prosedurnya. Tapi kalau yang di shallow atau dangkal mungkin jauh lebih ekonomis untuk ditambang gitu istilahnya. Nanti faktor keekonomian dan risiko berperan besar tuh dalam mengakses apakah sebuah potensi shale oil atau shale gas lebih prefer untuk dilakukan operasi produksi seperti migas konvensional atau ditambang seperti mining dan coal, atau tidak cukup ekonomis untuk diproduksi, jadi dibiarkan saja.
make sense juga. Jadi kalau terakumulasi tapi jumlahnya tidak banyak dan tidak ekonomis, nggak worth it, nggak worth to value ya. Kita melakukan aktivitas eksplorasi kemudian produksi, tapi ternyata biaya tidak menutup dengan potensi keuntungan yang dihasilkan, bisa jadi tidak dilakukan kegiatan. Nanti rugi modal ya Mas. Rugi modal, benar. Apa ya? Kira-kira buat yang tadi ya, shale oil sama shale gas nih Mas. Kira-kira buat saya sama Ferdi nih sebagai generasi Z, kira-kira itu menambah kesempatan kami nggak sih, Mas, buat bekerja di industri migas gitu? Jadi shale oil dan shale gas tadi. Oke, Bro Ben. Jadi kembali ke yang sebelumnya bahwa energi industri dengan berbagai pendekatan-pendekatan baru itu mutlak dilakukan. Jadi tadi ya sebagai contoh kaitannya ke peluang geoscientist ke depan. Jadi mungkin di generasi-generasi sebelumnya geoscientist tidak seintens itu terhadap shale formation gitu ya. Kenapa? Karena pada saat itu dianggap hanya sebagai caprock, hanya sebagai impermeable zone yang nggak mungkin jadi reservoir. Tapi begitu teknologi terus berkembang atau teknologi terus dikembangkan untuk solving those uncertainty gitu ya, akhirnya unlocking tuh opportunity-nya. Oh ternyata shale bisa menyimpan hidrokarbon baik itu minyak atau gas. Nah setelah teknologi driven leads the way gitu ya, jadi kita jadi punya ide-ide baru. Oh berarti yang sebelumnya potensi-potensi interval shale yang dulu ditinggalkan karena dianggap nggak ada potensinya, kita bisa revisit lagi nih. Nah siapa yang perlu ngerevisit? Geoscientist. Jadi hal-hal yang luput dari aktivitas dan review dari geoscientist sebelumnya itu menjadi tanggung jawab kita nih sebagai dan teman-teman Bro Ben, Bro Ferdi sebagai geoscientist Gen Z ya. Jadi ini kayak semacam mutual effect gitu ya. Kalau kita misalnya bermain di area yang lama, tentunya sudah banyak yang dimainkan oleh geoscientist terdahulu gitu. Tapi kalau kita bisa menemukan playground baru gitu ya, nah tentu saja itu juga jadi opportunity baru buat teman-teman gitu. Istilahnya gini, kalau main bola deh gampang kan, kalau dulu kebetulan pas kecil suka main bola, kayaknya gampang nyari lapangan di mana-mana gitu. Oh iya Mas. Nah, di gang juga bisa Mas. Di gang juga bisa kan. Nah kalau sekarang mungkin banyak yang udah dibangun apartemen, banyak dibangun rental PS gitu ya, atau banyak dibangun yang lain-lain, jadi agak sulit nih. Nah cuman ketika teman-teman atau generasi berikutnya kayak berhasil menemukan area yang dulu belum pernah terfikirkan bahwa itu akan rame gitu, sehingga sekarang belum dibangun gitu. Nah itu kan jadi bisa main bola lagi kan. Nah istilahnya kayak gitu. Jadi analoginya kayak kita perlu punya kejelian sebagai mahasiswa ya di jurusan apapun, dalam hal ini misalkan energi geoscientist ya. Sebagai mahasiswa-mahasiswi geologi, kalau memang kita focal point-nya adalah di energi, ya itu mata kuliah di kampus itu dihadirkan satu memang untuk mengenali dan mengetahui sumber energi existing saat ini. Mungkin ada beberapa penjurusan, minyak, gas, batu bara, mining dan lain-lain ya. Nah cuman yang sebenarnya juga harus dilakukan walaupun nggak ada di mata kuliahnya adalah itu kejelian untuk melihat bahwa kalau memang kita preferensinya sebagai energy geoscientist, maka selalu ada sumber-sumber energi lain gitu dari bumi atau bahkan dengan existing industri migas itu banyak hal-hal yang dulu belum dikulik gitu, sehingga kalau kita mau main bola gitu ya we are need to looking for our new playground kan. Nah jadi kayak gitu. Jadi salah satu challenge kita sebagai geoscientist tuh ya mungkin mirip-mirip dengan sepak bola ya Mas. Kayak misalnya taktik tuh sering zaman seiring berkembang gitu. Nah kita terus cari taktik baru gitu buat nyari energi gitu ya. Jadi kalau semuanya mengandalkan tiki taka ya, kayak Barcelona ya. Kalah. Nah sekarang kalah karena udah bisa dipatahkan kan dengan strategi Parker Base misalnya. Tapi dulu ketika belum ada yang bisa mematahkan ya akan digunakan terus kan gitu. Nah sekarang nih migas konvensional sudah banyak yang terpatahkan, misalkan dengan isu-isu bahwa akan habis, kedua isu-isu kotor atau tidak hijau dan lain-lain. Nah makanya dari sisi itu kita bisa punya sisi yang lain yang bisa kita dekati untuk industri migas, sambil untuk lebih jeli dan cermat lagi melihat sumber energi lain kaitannya untuk energi mix ke depan. Gitu. Energi mix ya kuncinya tuh buat kuncinya ya Mas. Ya. Iya Mas. Bentar Fe.
Boleh. Mas, Ada pertanyaan nih buat mahasiswa mungkin yang pada nonton ya Mas. penasaran. Semangat gini pengen nanya-nanya. Aduh, fair. Jadi kira-kira buat mahasiswa yang punya minat di migas nih. Kira-kira di migas tuh ada alternatif industri lain gak sih Mas? Yang kayak ilmuannya hampir sama kayak migas gitu. Buat mahasiswa yang mungkin sukanya migas nih. Tapi pengen mungkin nyari-nyari alternatif gitu yang kayak ilmuannya sama gitu. Ada gak Mas kira-kira? Oke, nah ini pertanyaan menarik juga. Jadi kalau boleh dielaborasi sedikit, jadi ada pertanyaan adalah kalau kita punya kompetensi sebagai petroleum geoscientist, kira-kira 3, 5, 10, 15, 20 tahun ke depan, apa yang bisa kita kerjakan? Jadi sedikit analogi adalah sebenarnya ketika pertanyaan yang sama ditanyakan ke teman-teman saya di kantor, bisa jadi sebagian belum bisa menjawab, bisa lagi sebagian yang lain abai atau cuek, oh yaudah itu lihat nanti aja gitu. Paling ini pertanyaan penting banget gitu ya. Nah, ketika dibawa ke buat teman-teman yang saat ini kuliah ya, geologi atau geoscientist, ini pertanyaannya bisa sefundamental itu karena mempengaruhi karir ke depan ya. Mungkin kalau ditanyain yang di kantor ya kemana arah perusahaan aja lah. Perusahaan mau ngerjain apa ya udah gue kerjain sebagai geoscientist gitu. Tapi kalau semisal buat teman-teman yang masih belajar dan nanti akan nyari kerja gitu, ini kan pertanyaan besar ya. Jangan-jangan gue belajar sesuatu yang nanti nggak akan dipakai nih. Itu Mas. Nah, jadi kalau sedikit teaser ya, walaupun aku juga masih belajar di situ. Misalkan kalau kita punya kemampuan mengkarakterisasi reservoir sebagai seorang geoscientist gitu. Jadi proses mengkarakterisasi reservoir itu dulu hanya kita pakai untuk mencari migas. Jadi kita melakukan karakterisasi reservoir, misalkan dengan data-data geologi, data-data well, bisa well log atau data core, data cutting dan lain-lain, biostratigraphy, ada dari outcrop, ditambah data-data geofisika, misalnya seismik dan lain-lain. Kita cari minyaknya di mana. Nah, hingga kemudian ketika ya quote and quote minyak menipis dan mungkin di beberapa area di bumi sudah habis memang gitu ya. Kita bukan terpaksa ya. Kita perlu bertransformasi bahwa menggunakan kemampuan dan keahlian serta pengalaman karakterisasi reservoir itu untuk dielaborasi menjadi hal yang lain. Misalkan kalau dalam konteks CCS mencari lokasi untuk injeksi karbon untuk dekarbonisasi tadi kan, upaya emisi. Sehingga kalau tadinya yang kita cari adalah zona poros dan permeable yang ada minyaknya kemudian diproduksi, ya kan? Dengan kemampuan melakukan karakterisasi reservoir ke depan, kita juga bisa lakukan mengkarakterisasi reservoir-reservoir lainnya yang belum atau tidak tersaturasi hidrokarbon, tapi punya kemampuan untuk menyimpan karbon. Jadi hal yang mirip gitu, tapi kita bisa elaborasikan buat hal yang lain dan ini belum dilakukan oleh geoscientist sebelumnya gitu. Nah, singkat cerita ketika kita sudah berhasil mengkarakterisasi reservoir yang mungkin cocok untuk diinjeksikan karbon, dalam hal ini polusi atau emisi ya. On top of itu, setelah kita punya kemampuan mencari zona yang bisa diinjeksikan karbon untuk emisi dan polusi tadi, di tempat yang sama itu kita bisa menyimpan hal yang lain gitu. Jadi kita masuk di tataran CCS yang memanfaatkan potensi storage di bawah permukaan sana, di subsurface storage untuk membuang emisi ya, quote and quote ya. Tapi di sisi lain, setelah kita punya kemampuan menemukan atau mengkarakterisasi potensi reservoir untuk storage di bawah, ke depan hal untuk menyimpan hal yang lain yang lebih bermanfaat dan bermaslahat terbuka semakin lebar. Misalkan apa? Menyimpan sumber energi baru dan berikutnya, misalkan hidrogen. Jadi kalau kita sekarang hanya gunakan subsurface storage itu untuk membuang emisi, bukan tidak mungkin di kemudian hari atau bahkan sudah banyak yang emerging dan evolving mengerjakan atau meriset tentang itu gitu. Kita akan menggunakan subsurface storage kita untuk menyimpan sumber energi lain, misalkan hidrogen gitu. Jadi kalau dulu kita pakai hanya untuk pembuangan emisi, tapi ke depan kita jadikan dia kayak power bank gitu ya, untuk menyimpan energi. Sama-sama bisa buat menyimpan. Sekarang kita baru berpikir dan merasa itu
penting dan signifikan untuk membuang emisi gitu. Tapi bukan tidak mungkin dengan semakin banyaknya ditemukan subsurface storage-nya dan semakin bijak kita menggunakan energi dengan energy mix gitu, kita bisa gunakan itu sebagai hal yang lain, menyimpan apa? Misalnya hidrogen. Jadi ini sebuah keniscayaan ya. Misalkan ini untuk mengantisipasi pertanyaan, Mas. Sekarang kan Mas Ander misalnya fokus di pencarian subsurface storage gitu ya, buat CCS. Tapi nanti kalau subsurface storage-nya makin banyak, tapi emisinya kan kita makin bijak menggunakan energi kan. Jadi emisinya makin sedikit kan. Sedikit ntar. Menggunakan electric vehicle makin masif gitu ya. Harapannya emisi semakin sedikit. Storage-nya besar tapi yang diinjeksikan sedikit gitu. Terus gimana tuh Mas? Nggak masalah. Justru bagus kalau kita punya subsurface storage yang besar, emisinya sedikit, kita pakai si storage-nya itu buat nyimpen energi, misalnya hidrogen. Benar. Dan siapa yang bisa menemukan subsurface storage-nya? Geoscientist. Jadi nggak ada matinya lah istilahnya kalau buat teman-teman yang sekarang masih belajar. Ya Mas, soalnya saya tuh merasa kayak saya kan udah semester 6, udah beres semester 6 nih. Curhat nih ya. Ya kayak kalau migas tuh masih belum kebayang gitu loh, kayak ilmunya tuh kaku banget gitu dengarnya tuh pas Mas ngomong tadi soal cerita soal macam hal gitu kan. Itu ternyata luas banget gitu Mas. Dan jadi saya juga penasaran sih, nanti kan ntar kalau saya sama Benda lulus nih, pasti lulus kan ya. Ya, amin. Nah, Harus dong, harus. Nanti tuh perusahaan tuh butuhnya tuh mahasiswa lulusan yang kayak gimana sih Mas? Saya itu mempersiapkan diri gitu kan. Waduh, pasti dong. Nah, Menarik banget soalnya gitu kan, kerja di migas yang energi terbarukan soalnya itu bakal panjang kan gitu Mas ya. Nah, jadi kita tuh harus siapin apa sih Mas biar perusahaan tuh ngelirik kita gitu asik. Nah, jadi ini kelanjutan yang tadi ya. Jadi kan setelah teman-teman diberikan informasi, jadi semangat lagi kan. Bahwa sebenarnya opportunity ke depan tuh selalu ada dan bahkan makin besar gitu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, ketika perusahaan bertransformasi, kemudian teman-teman sekarang di kampus akan segera lulus gitu ya. Apa yang perlu dipersiapkan? Nah, yang pertama sih buka dan gali informasi sebesar-besarnya ya. Jadi informasi-informasi kayak energy industry sedang emerging, evolving seperti apa, existing industri migas gimana kondisinya, seperti tadi kita diskusikan ya. Itu hal-hal yang esensial untuk terus dicari gitu dan digali informasinya. Nah, ini dua hal ya, dicari dan digali. Jadi ini sebenarnya terlihat mirip padahal berbeda. Jadi kalau pencarian informasi itu sekarang kan era digital information ya, banyak tersebar di mana aja. Bahkan kadang-kadang kita nggak mau tahu sesuatu tapi terpapar gitu oleh sebuah informasi gitu. Nah, bedanya dicari dengan digali adalah kalau proses penggalian informasi itu kita deep dive gitu. Jadi driven dari sebuah arus informasi itu ada di kita. Kita tahu apa yang mau kita cari sehingga kita dapat value-nya gitu. Karena kalau dulu mungkin proses pencarian informasi itu sesuatu yang sulit dan mahal gitu. Kalau mau tahu info ya harus beli koran, harus mendedikasikan waktu baca koran gitu ya. Tapi kalau sekarang kan kalau hanya untuk mencari informasi as simple as buka gadget gitu ya, buka HP atau di laptop masing-masing udah terpapar tuh. Buka satu browser udah langsung muncul ada beritanya gitu. Atau kalau mau yang agak sedikit niat ya bisa di ChatGPT dan banyak machine learning dan AI information data yang lain ya. Tapi poinnya adalah itu aja nggak cukup gitu. Jadi kalau misalnya hanya mau menggunakan kemampuan mencari informasi untuk mempreserve bahwa ke depan kita akan lebih mudah diberikan jalur untuk berkarir gitu. Kelihatannya belum cukup karena karena semua orang saat ini mendapatkan kemudahan yang sama. Iya, benar. Kalau dulu yang menjadi pembeda mahasiswa informasi ya Mas. Informasi kan. Makanya kalau yang mau tahu informasi misalnya lowongan kerja gitu ya harus rajin baca koran, harus rajin bikin clipping. Ini pun generasi ayah dan ibu saya ya. Kalau saya udah nggak pakai koran juga waktu itu ya. Nah, cuman pada saat itu begitu itu saking ingin tahunya informasi mengenai lowongan kerja kan kayak gitu ya. Tapi kalau sekarang kan semua udah terpapar bebas di website ada, di LinkedIn dan lain sebagainya. Jadi poinnya nggak cukup dengan itu berarti harus juga dilakukan penggalian. Jadi kalau misalnya bisa dicermati kira-kira hal-hal yang mempermudah karir ke depan setelah lulus apa? Ya misalnya ada platform-platform seperti LinkedIn atau website perusahaan. Nah, kita cari informasinya dulu, apa aja yang dibutuhkan atau kompetensi seorang geoscientist, geologis itu seperti apa gitu. Kemudian
pada hal-hal spesifik yang disebutkan di situ, misalnya kemampuan software, kemudian kemampuan teknis maupun non teknis, apa aja kita inventarisir. Nah kita checklist tuh mana yang sudah, oh ini kayaknya kurang perlu dipertajam, ini sama sekali belum gitu. Jadi kita bersiap bahkan sebelum orang lain bersiap gitu. Karena ketika kita baru bersiap setelah sidang atau bahkan setelah wisuda ya, baru bikin CV, baru berpikir oh kayaknya di migas atau enggak ya, atau di industri lain, atau bahkan bukan di industri geologi gitu. Nah itu mungkin udah sangat terlambat tuh, karena harusnya kita berpikir kita mau ke arah mana setelah lulus, itu bahkan sebelum kita mendaftar masuk di sebuah jurusan di sebuah universitas kan. Jadi memang yang kita jalani rata-rata 4 tahun di kampus itu untuk mempertajam dan memperdalam apa yang sudah kita pilih gitu. Bukan berjalan dan belajar dulu 4 tahun, lulus baru kita mikirkan akan kemana gitu kan. Jadi kalau kembali ke pertanyaan tadi ya, ini sesuatu perjalanan yang harus dituntaskan, kita harus lulus. Nah tapi hal-hal yang berkaitan dengan what's next setelah lulus, nggak perlu nunggu lulus. Hal-hal yang wajib kan ya bikin portfolio management, misalnya CV, kemudian tahu misalnya mau kemana, harus bisa apa, misalkan software. Kalau mau kerja di luar mungkin kemampuan berbahasa Inggris. In general mungkin kemampuan soft skill di organisasi, presentation skills dan lain-lain. Itu hal-hal yang sebenarnya normatif gitu. Cuman kalau nggak diingatkan, kadang-kadang dan seringnya lupa gitu. Nah, makanya seringkali organisasi profesi itu ya misalnya kayak APG ya. Itu sangat berperan buat gitu. Jadi membangun environment yang bagus buat teman-teman yang ada di kampus supaya bisa punya istilahnya fine tune lah dengan environment yang ke depan akan challenging, tapi karena bersama-sama dan selalu diingatkan, jadi akan semangat terus dan makin eye opener gitu ya, makin terbuka wawasannya dan juga pandangannya. Itu jadi emang informasi itu sekarang benar harus dipilih lagi kan. Dan contohnya informasi yang bagus itu di APG Talk ini ya. Jadi semuanya harus stay tune, selalu nonton APG Talk setiap serinya. Ben kan kita tuh nanti kuliah tuh 4 tahun ya Ben ya. Kira-kira Mas kalau 4 tahun tuh cukup nggak sih? Harus apa lagi sih gitu yang harus dipersiapkan? Misal 4 tahun, setahunnya ke depannya tuh kita ikut apa dulu gitu, atau enggak ikut apa sih yang harus, kan takutnya tuh kita kalah saing atau gimana Mas nih udah lulus tuh. Ya, nah mungkin tadi ada hal yang belum saya jawab ya, tips buat gimana masuk ya. Jadi 4 tahun tadi memang bukan segalanya gitu. Jadi kalau kita mengandalkan kuliah 4 tahun untuk menjamin masa depan yang cerah, kayaknya juga kurang cukup. Cuman apa yang terjadi dan dikerjakan selama 4 tahun itu minimal jadi kayak pondasi yang cukup kokoh lah gitu ya. Nah ini sebenarnya kaitannya ke tadi opportunity untuk masuk ke sebuah industri ya. Profil lulusan atau fresh graduate seperti apa gitu yang kira-kira diinginkan atau dibutuhkan sama industri atau perusahaan ya. Itu justru kalau di top list ya, saya beberapa sering kali menginterview mereview CV dan juga menginterview teman-teman fresh grade gitu. Yang sangat ingin kita hadirkan dalam environment kita di kantor atau di perusahaan itu sebenarnya teman-teman yang punya open minded, bisa bekerja sama dan siap dikembangkan gitu. Jadi agak bahkan sangat keliru kalau teman-teman beranggapan bahwa IPK 4 dan semua prestasi-prestasi itu menjamin bahwa akan dengan mudah nanti dipilih dan masuk ke perusahaan gitu. Mungkin kalau dari sisi perusahaan kita justru agak takut tuh. Misalkan nerima lamaran dari teman-teman fresh grade yang IPK-nya 4, sama sekali nggak ada cacat gitu ya, tapi nggak pernah organisasi. Nah ini nanti bisa menjadi istilahnya gini ya, kalau kita nggak terima juga kadang-kadang kurang fair, tapi kalau kita terima jangan-jangan atau bahkan seringkali nggak akan punya kemampuan untuk beradaptasi cepat gitu. Karena membayangkan dunia industri atau di perusahaan itu seperti di kampus gitu kan. Akan terus diajarin, kemudian siapa yang performa yang paling bagus, nilainya bagus. Itu padahal enggak. Padahal di kantor atau di perusahaan itu semuanya saling sinergi, kolaborasi untuk memberikan kontribusi. Sehingga yang lebih ingin kita hadirkan ya 3 tadi. Yang pertama open minded, pemikirannya terbuka. Kemudian bisa bekerja sama. Kemudian yang ketiga
siap untuk dikembangkan. Nah, pribadi-pribadi yang siap dikembangkan itu biasanya juga jadi privilege atau istilahnya ini ya, hal-hal yang sebenarnya nggak diajarkan di kelas gitu ya. Cuman kalau teman-teman sudah biasa di organisasi profesi, misalnya di APG, itu hal-hal yang sifatnya soft skills itu juga hal yang penting gitu. Selain yang hard skill atau technical competencies, juga perlu dibarengi sama yang personal competencies seperti soft skills gitu. Berarti kalau buat di industri migas tuh yang pertama tadi skill organisasi, apalagi yang organisasi profesi itu Mas. Ya, organisasi profesi. Cocok banget sama APG. Iya, pastinya dong. Makanya tonton terus series APG itu. Iya. Jangan sampai kelewat pokoknya. Oke, mungkin boleh nanya nggak Mas? Ini mungkin rada flashback dikit nih ke topik-topik sebelumnya nih. Aku pernah baca sih Mas di Google nih, di SKK Migas katanya cadangan minyak di Indonesia tuh cuma cukup sampai 10 tahun, emang bener gitu Mas? Ya Dan mungkin migas. kalau secara rata bisa jadi demikian ya. Kalau itu kan informasi kalau dari SKK Migas ya harusnya valid ya, selama dia disampaikan dengan media atau forum yang valid ya. Jadi ya barangkali ya memang benar gitu. Nah cuman dengan informasi tersebut ya justru kalau bicara dan kembali ke migas ya, nah itu jadi opportunity tuh. Istilahnya reserve to production, R2P, sama RRR, reserve replacement ratio. Berarti memang tetap perlu ada geoscientist di Indonesia ini yang mencari minyak gitu. Terlepas dari kita punya mental yang harus mencari sumber energi lain, karena sumbernya sama-sama dari bumi tapi belum dikembangkan gitu. That's totally fine gitu. Tapi kalau kita tetap berkecimpung di migas konvensional dan mencari apa yang belum ditemukan oleh generasi sebelumnya, it's even better gitu, tapi di mix gitu. Nah gitu. Berarti itu tuh bukannya bikin kita panik, harusnya malah menjadi opportunity buat kita para geoscientist gitu. Benar, jadi opportunity. Dan kembali ke yang tadi migas, kalau memang ada challenge bahwa reserve replacement ratio-nya sangat limited atau terbatas, ya berarti per hari ini kita masih perlu teman-teman geoscientist yang fokus mencari migas, dan itu memang harus ada. Jadi kalau tadi kita banyak bicara mengenai energy mix, kita banyak bicara mengenai energi baru terbarukan, itu tidak selamanya berarti bahwa kita nggak butuh migas gitu. Karena keniscayaan tadi ya, ketika kita punya istilahnya konfigurasi energy mix yang baru gitu, bukan berarti migasnya jadi nol kan. Nah, migasnya ke lower aja proporsinya ketimbang sekarang atau beberapa tahun yang lalu. Tapi apakah migas akan tetap digunakan? Pasti kalau menurut saya. Berarti kita ini para geologis nih harus open to challenge lah ya. Nah, harus siap sama tantangan-tantangan yang bakal kita hadapin ke depannya gitu. ya. Siap temenai tantangan Ben nanti Ben. Waduh. Harus dong. Harus dong. Ayolah. Oke. Mungkin buat yang terakhir nih Mas. Ya. Ada nggak tips buat kami nih para Gen Z buat bekerja di industri migas? Mungkin secara apa ya? Secara menyeluruh gitu Mas tipsnya gitu. Oke, nah ini mungkin aku banyak sharing ke teman-teman Gen Z ini ya. Itu kayak aku sharing sama Ade sendiri lah gitu ya. Iya. Nah ini ada sebuah mental block yang kalau aku cermatin banyak nih terjadi di teman-teman di Gen Z. Overthinking salah satunya. Overthinking paling simple adalah khawatir mau kerja apa dan di mana, tapi lupa bahwa besok ada laporan praktikum yang harus dikumpulin. Waduh. Jadi kayak sebenarnya perjalanan kehidupan itu. Nah, salah satu partnya mungkin perjalanan karir ya. Kan ada perjalanan di rumah, perjalanan sekolah, perjalanan kuliah, perjalanan karir yang mungkin bisa dibarengin perjalanan organisasi. Itu kan sebenarnya terus continuous gitu ya. Jadi bukan kayak sesuatu yang setelah selesai lalu sama sekali nggak dilakukan lagi gitu. Ya misalnya kan kalau tadi kaitannya ke sekolah, sekarang di sekolah, di kuliah lah gitu ya. Sebenarnya walaupun banyak tantangan, tapi yang perlu kita lakukan mungkin tinggal mengingat bahwa masa lalu kita tuh kita udah berhasil menghandle kita di masa yang lalu gitu ya. Misalkan gini, dulu mungkin ketika TK gitu ya, kita nggak mau sekolah tuh kalau orang tua
atau ibu atau mama kita nggak nungguin di sekolah gitu ya. Bahkan kalau nggak menunjukkan wajahnya di kaca gitu, kita bisa jadi keluar tuh dari kelas pengen pulang gitu kan istilahnya. Itu kan masa TK ya. Tapi apakah akan seperti itu terus kan enggak gitu. Setelah setahun atau 2 tahun ya kita harus menerima tantangan baru gitu. Yaitu apa? Masuk SD dengan sebuah konsekuensi bahwa mungkin kalau udah SD udah nggak umum tuh ditemenin orang tuanya di sekolah ya kan. Gitu ya, Mas. Udah nggak umum diantar gitu kan. Atau ketika SD lagi mungkin kita udah nyaman banget di TK tadi tapi nggak mungkin kita di TK terus kan. Kita harus terima tantangan baru di SD dengan konsekuensi gurunya baru, teman-temannya pasti baru gitu. Tapi itu kita hadapin gitu pada saat itu. Setahun, 2 tahun, 3 tahun mulai enjoy kan di sekolah kan. Kelas 4 mulai dapat area spot-spot buat nongkrong kan. Mulai bisa pakai lapangan kalau jam istirahat ya. Spot main bola gitu. Ya, spot main bola. Kelas 5 biasanya lagi asik-asik gitu kan di SD kan. Itu penguasa lapangan tuh biasanya kelas 5 karena kelas 6 kan fokus pada sibuk ya, Mas. Ya, sibuk ujian dan yang lain. Nah, masa-masa asik kelas 5 pun harus kita sudahi ketika kita masuk kelas 6. Masuk kelas 6 dengan sebuah tanggung jawab lebih bahwa wah ini udah di tahun terakhir sekolah SD nih. Karena kita yakin kita nggak akan cuma sampai SD gitu. Ya konsekuensi logisnya kita belajar lagi apa yang dulu dipelajari kelas 5, 4, 3, 2, 1 kita kulik lagi karena kita akan ada ujian akhir gitu ya. Nah, begitupun seterusnya siklus terus berjalan. Akhirnya kita lulus SD, kita memilih untuk lanjut ke SMP pasti kan. SMP semua dimulai dari awal lagi. Di kelas 5, kelas 6 kita udah paling superior di sekolah gitu ya. Kita harus masuk dengan MOS lagi ya kan. Dengan masa orientasi lagi, kita punya senior-senior. Kita punya guru baru, skemanya beda. Mungkin kalau SD wali kelas ya, semua diajarin yang sama. Kalau SMP mulai guru ini ngajar ini dan lain sebagainya. Kita beradaptasi dengan itu. Dan seterusnya tahun kedua SMP kelas 2 mulai jadi pengurus OSIS MPK atau ekskul. Kelas 3 fokus lagi belajar. Apa yang tertinggal selama kelas 2 aktif di ekskul, apa yang tertinggal selama kelas 1 masih kayak wah gue di SMP gue kayak gini ya belajarnya atau gitu-gitu. Nah itu kita tanggulangi pada saat kita kelas 3 SMP. Apakah kita berhenti di kelas 3 SMP? Enggak juga kan. Kita memutuskan lanjut SMA ya kan. Mulai lagi dari kelas 1 lagi. Orientasi lagi. Kita ingat-ingat lagi. Wah sialan gue dulu pas kelas 3 atau kelas 2 SMP ngerjain anak orang, sekarang gue dikerjain lagi nih gitu kan. Tapi kita lalui lagi. Kelas 2 ya kita aktif organisasi lagi. Kelas 3 kita ikut ujian lagi dan lulus. Apakah kita selesai? Enggak. Lanjut kuliah dan seterusnya sampai sekarang. Nah sebenarnya bicara mengenai siklus kehidupan atau siklus belajar ya itu kita udah lalui fase TK, SD, SMP, SMA. Tinggal nanti teman-teman kuliah ya S1 kalau lanjut S2, S3 gitu ya. Atau kalau misalnya yang ke kerja ya sama juga siklus di kuliah kemudian nanti selesai apakah cukup bangga dengan sebagai lulusan teknik geologi ITB misalnya kan enggak kan akan melanjutkan lagi siklus berikutnya yaitu bekerja. Bekerja apa langsung jadi manajer atau direktur kan enggak. Mulai dari junior ya kan, junior geologis atau junior geoscientist ya sama, semua belajar terus. Sering berjalannya waktu nanti makin senior, jadi punya fresh grade baru gitu, mulai ngajarin atau coaching mentoring ke generasi berikutnya. Dapat kepercayaan lebih, jadi manajer, seterusnya jadi direktur dan seterusnya. Jadi sebenarnya kalau ditanya tips and triknya, ya kita lanjutkan siklus kehidupan seperti yang kita lalui sebelumnya. Tapi ya tentunya usia bertambah, kita harus makin bijak. Banyak hal-hal di masa lalu yang kalau kita bisa ulang gitu ya, kita akan ulang jalani lebih baik di siklus yang berikutnya gitu. Jadi pasti tiap-tiap orang pembelajaran di tiap siklus kehidupan dan sekolah kuliahnya beda-beda. Sehingga bekal dari masing-masing cerita tadi itulah yang menjadi modal penting pertama kita secara personal ya. Nah yang kedua tentunya environment. Kalau environment keluarga pasti mendukung. Nah environment yang gak kalah penting kalau di kampus ya lagi-lagi organisasi profesi. Kalau ada pilihan beberapa organisasi antara yang kegiatannya fokus di kegiatan kemahasiswaan saja atau ke yang profesi. Kalau mau lebih bijak dan beda dengan siklus kehidupan sebelumnya, organisasi profesi jawabannya. Karena kan kalau di siklus kehidupan SD, SMP, SMA, kita berorganisasi untuk menyiapkan kita ke jenjang berikutnya kan. Nah, tapi kalau di kampus atau di kuliah,
kita berorganisasi untuk menyiapkan jenjang berikutnya juga, tapi bukan hanya di akademik kan, tapi juga industri. Nah, organisasi profesi adalah jawaban konkret yang akan sangat membantu kita semua gitu untuk bisa grow and thrive di karir ke depan gitu, Bro Ferdi, Bro Ben. Organisasi profesi terutama di industri migas. Iya. Apalagi kalau bukan LPG. LPG. Makanya pantingin terus LPG toh. Dan jadi saya simpulkan, jadi kita tuh harus siap mental ya Mas ya. Mental harus siap, mental berjuang lah istilahnya. Dan tentunya kita juga harus adaptif kan sama situasi apapun nanti kita ke depannya, karena kita kan nggak tahu ya ke depannya tuh kita bakal ngadepin apa, bos kayak gimana atau enggak atasan kayak gimana. Kita harus siap aja, adaptif, open minded terutama ya Mas ya. Nah, mungkin sebelumnya Mas saya mau ngasih kenang-kenangan nih buat Mas Andar nih. Luar biasa nih. Ada plakat. Ya, terima kasih. Api. Mas, ini kenang-kenangan dari LPG. Thank you LPG ITBS. Ini buat teman-teman juga dan buat kita semua. Sukses.